silakan memimpin doanya. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas, apakah semua hari ini hadir? Hadir ya, baik. Alhamdulillah kalau misalnya semuanya hari ini hadir, bagaimana bisa kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini? Bisa ya. Baik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi terkait pemetaan dan penginderaan jauh. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu terkait karakteristik struktur lapisan kulit bumi dan jenis-jenis batuan. Baik, sebelum kita mulai ke materi, Bapak ingin bertanya dulu. Kalian pernah melihat telur ayam yang sudah direbus? Pernah ya? Bukan saja melihat ya, pasti kalian pernah memakan juga telur ayam yang sudah direbus. Pernah kalian belah telur ayam tersebut? Apa yang ada di dalamnya? Putih, kuning ya kan? Paling atasnya itu apa? Kuning ataupun cangkang cangkang. Kita lihat lapisan paling luarnya itu ada cangkangnya. Cangkangnya itu udah retak kan? Berarti lapisan kulit bumi pada lapisan pertama itu diibaratkan seperti cangkang telur yang tipis. Pada lapisan pertamanya itu adalah tipis, kemudian mudah retak. Lapisan pertama pada kulit bumi juga mudah terjadi patahan dan retakan. Kemudian lapisan yang kedua ada putih telur. Nah, putih telur itu lapisan yang kedua dan selanjutnya pada lapisan yang terakhir. Nah, itu disebut dengan inti bumi. Itu adalah permisalan daripada lapisan kulit bumi. Kemudian kalian pernah lihat batu? Pernah ya? Biasanya di mana kalian lihat batu? Di rumah, ya kan? Di jalan, di sungai. Biasanya batu itu untuk apa? Membuat bangunan. Betul. Apa lagi? Apa lagi batu itu? Membuat ya hiasan, kemudian batu cincin juga kan, semuanya memakai batu. Batu itu dari mana, prosesnya bagaimana, ya kan? Nanti kita akan pelajari pada jenis-jenis batuan. Intinya semua itu berasal dari bumi. Baik ya. Selanjutnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Nah, ketika kalian nanti setelah kalian belajar karakteristik lapisan-lapisan bumi dan struktur ataupun jenis-jenis batuan, kalian diharapkan yang pertama mampu menganalisis karakteristik lapisan bumi. Kalian nanti harus tahu lapisannya apa saja, dan kalian juga harus mengetahui apa saja kandungan yang ada di lapisan tiap-tiap lapisan tersebut. Kemudian yang kedua, kalian harus menganalisis jenis-jenis batu. Karena cangkang yang Bapak misalkan tadi pada telur itulah litosfer. Berarti itu lapisan telur kedua. Apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan batuan. Jadi isinya itu batuan ataupun kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat, berarti buminya yang lonjong tadi, dengan ketebalan kurang lebih 1200 km. Begini, lama-lama panas tidak? Panas. Sama juga dengan lempeng. Karena selalu tergesek, panas menghasilkan cairan yang disebut dengan cairan magma. Jadi cairan magma ini selalu
terproduksi, selalu terbentuk, selalu ada karena dari hasil aktivitas lempeng. Kalau dia memang sudah terlalu banyak, salah-salah lempengan bumi, kerak bumi yang kecil ini akan sering tergoyah. Jadi bumi ini ada ahli mengibaratkan seperti papan yang tipis diletakkan di atas air yang mendidih. Di air yang mendidih seperti kalian masak air, ya kan? Sekilas sudah Bapak jelaskan tadi, itu batuan yang berasal dari pembentukan magma. Adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Jadi magma pertama tadi kan ini ya, panas ya kan? Panas kemudian naik ke atas, dingin, membeku, kemudian menjadi batu. Ada yang ingin bertanya? Silahkan yang ingin bertanya. Ya, silakan Askia. Dari kedua lapisan pada litosfer, yaitu lapisan sial dan sima, lapisan mana yang rawan terjadi patahan? Ya, tadi Bapak sudah jelaskan lapisan sial dan lapisan sima. Jadi lapisan mana yang rawan terjadinya patahan? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Ya, silakan. Menurut saya lapisan siang rawan terjadi patahan. Ya, ketika gempa bumi sering terjadi patahan daratan dibandingkan patahan lempen di dalam laut. Ya, Lapisan siang yang seperti Bapak jelaskan tadi itu adalah lempen gunungan atau daratan. ya. Batuan yang ada di bumi ini selalu sangat akan habis. Apakah batuan yang ada di bumi ini akan habis suatu saat? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Silakan. yang saya tahu tidak akan habis karena seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa batuan buku terbentuk dari pembusuhan magma. Jadi selama bumi masih ada, magma selalu ada. Ya, bagus. Batuan selalu terbentuk. Ya, mantap. Sekarang membuat kelompok yang sudah Bapak atur. Silakan. Ide ya. Ya, Pak bagikan ke kelompok sekarang. Baik, sebelum mengerjakan tugas, ada yang ingin tanyakan? Ada terkait LKPD? Pak, ketika kami menjawab pertanyaan kita yang ini, apa boleh kami mencari? Boleh. Ya, ini ada pertanyaan dari kawan. Ketika kalian mencari ini, menjawab ini, boleh kalian menggunakan HP. Ya, bagi yang membawa HP, boleh kalian menggunakan HP, kalian cari di internet. Dan juga boleh kalian cari di buku paket yang sudah Bapak bagikan. Ada lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang perlu tanyakan ataupun ada kendala? Tidak ya? Baik ya, dikerjakan. Ada 5 soal semuanya. Bagaimana kelompok ini? Sudah selesai Bapak? Belum ya? Ya, silahkan dikerjakan. Ada kendala? Tidak ya? Baik, harapkan tidak ada kendala. Bagaimana dengan kelompok ini? Ada kendala? Tidak ya? Tidak ya? Silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai ya? Bapak kira semuanya sudah selesai setiap kelompok. Silakan kelompok yang ingin presentasi, ingin menyajikan hasil karyanya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Satu, menjelaskan pengertian dan karakteristik dari lapisan penyusun bumi di bawah ini.
lapisan batuan yang paling ringan dan kaku. Lapisan litosfer terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan benua. Yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan selubung yang terletak di bawah lapisan litosfer yang bersifat cair. Yang ketiga, inti luar. Inti bumi bagian luar merupakan salah satu. Sudah ada kelompok ini? Silakan begini. Apa alasan kelompok Anda mengatakan bahwa litosfer atau lempeng bumi mudah terjadi patahan? Ya, Silakan dijawab. izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Alasan kami berdasarkan bukti bahwa sering terjadi gempa bumi. Bentuk-bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, tebing, dan banyak lainnya. Semua itu terbentuk karena aktivitas lempeng. Baik. Bagaimana kelompok 1? Puas ya? Baik ya. Bagus. Ada lagi yang ya? Yang bertanya? Ya, silakan kelompok ini. Maka batu alam atau batu cincin banyak yang menjual dengan harga yang mahal. Padahal tadi kita mendengar batuan itu tidak pernah habis. Bagaimana menurut kelompok kalian? Ada yang bisa menjawab? Karena batu alam, batu cincin atau batuan lain yang sering digunakan untuk hiasan dijual mahal karena susah mengambilnya dan kadang butuh alat yang mahal untuk menambahnya di bawah tanah. Mungkin itu alasan mengapa batu-batu tersebut dijual mahal. Iya. Baik, terima kasih kelompok 2 ya yang sudah presentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terkait mengenai lapisan-lapisan kulit bumi. Lapisan kulit bumi itu dibagi secara garis besar ada 3 lapisan. Lapisan litosfer, lapisan yang kedua disebut dengan lapisan asthenosfer ataupun lapisan magma, kemudian yang ketiga inti bumi. Inti bumi dibagi dua, inti luar dan inti dalam. Kandungannya lapisan litosfer yaitu batuan. Lapisan magma kandungannya adalah cairan panas yang kita sebut dengan magma. Kemudian lapisan yang terakhir, lapisan inti bumi, ada inti luar dan inti dalam, yaitu isinya kandungannya adalah zat-zat yang padat, yaitu nikel dan silakan. Jangan lupa kalian tulis nama kalian. Baik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan kan? Baik, alhamdulillah kalau pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi baru, yaitu proses vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Baik, mungkin pembelajaran kita cukup pada hari ini. Insya Allah kita jumpa pada minggu depan lagi pada materi yang lain. Bapak mohon maaf atas segala kesalahan. Bapak kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.